Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sahabat, selamat malam semuanya, terutama untuk subscriber Mas Ri dimanapun kalian berada. Jadi sebelum saya mulai kegiatan saya atau kegiatan ini, alangkah baiknya kita melakukan selawat agar kita tuh semuanya diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Hutiyamina ansabilina kibina, Hutiyamina ansabilina kibina, Wattaqillah ta'ala maqalil mulidina, Wattaqillah ta'ala maqalil mulhidina. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Hutiyamina ansabilina kibina, Hutiyamina ansabilina kibina, Wattaqillah ta'ala maqalil mulhidina, Wattaqillah ta'ala maqalil mulhidina. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Hutiyamina ansabilina kibina, Hutiyamina ansabilina kibina, Wattaqillah ta'ala maqalil mulhidina, Wattaqillah ta'ala maqalil mulhidina.
Alhamdulillah sahabat. Jadi semoga aja sahabat yang sudah ngikut berselawat bersama saya, moga-moga kita semua diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Dan gini sahabat, karena kan selawat itu sahabat, kita tanpa sengaja kita tuh terus-terus mengingat Rasulullah SAW. Wih, kameramen itu siapa kameramen? Tamu itu ya? Ya Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya Pak, ada keperluan apa ya Pak? Saya ingin bertemu dengan Mas Renya. Ada Mas? Aduh, gini Pak. Sayang sekali Pak, ini saya mohon maaf sekali karena Mas Reni itu lagi ngisi pengajian. Jadi mohon maaf Bapak belum bisa bertemu dengan Mas Reni. Karena Mas Reni itu lagi nggak ada di pondok Pak. Jadi kamu sebagai siapa di sini? Ya kebetulan saya di sini sebagai adik kandungnya Mas Reni. Jadi ketika Mas Reni itu lagi nggak ada di pondok, saya yang menggantikan posisi Mas Reni untuk sementara waktu. Nggak ada di tempat pula Mas Renya. Iya Pak, jadi mohon maaf Pak ya, karena ya gitulah, karena kan Mas Reni juga harus ngisi pengajian kan. Jadi gini Pak, saya pengen nanya gitu kan. Emangnya Bapak datang kemari itu emangnya mau menyampaikan apa ada keperluan yang sangat penting gitu Pak? Ada keperluan, makanya saya Ya. kemari. Dan sebelumnya sih saya udah bertemu dengan Mas Re Ya. tempo lalu. Hmm. Sebelumnya Mas sudah tahu ada permasalahan sama Mas Re sebelumnya? Sampai Emangnya udah tahu? permasalahan tentang apa Pak? Permasalahan tentang apa? Coba tolong jelaskan. Mudah-mudahan saya udah paham lah. Ya mungkin berhubung ini Mas Re nggak ada di tempat, jika memang sampai sebagai adiknya Ya benar saya adiknya. bisa menyampaikan nanti Ya. sama Mas Re. Jadi kemarin saya kemari Ya. sebelumnya juga udah menemui Mas Re. Saya kan kemarin mendapat laporan. Laporan apa tuh Pak? Laporan apa Pak? Begini, saya mendapat laporan Ya. dari salah satu bos pangkal. Ya, Yang mantap Pangkar. di Itu kampus saya ini. udah pernah juga dengar nama Bus Pangkar itu. Jadi dia melapor pada saya Ya. tentang Mas Re, Ya. yang dimana Mas Re menganut ilmu hitam dan juga melakukan tindak pencabulan terhadap seorang wanita. Maksudnya Pak? Bapak nggak salah ngomong gitu kalau abang saya itu mengerti ilmu hitam. Bapak, Tidak, saya tidak salah ngomong. emang yang memberitahu siapa? Kau bisa berani-beraninya Bapak ngobrol misalkan abang saya itu penganut ilmu hitam dan mencabuli orang, mengambil orang. Bos pangkal sendiri yang berbicara pada saya. Dan kemarin juga pertemuan sama Mas Re juga bersama bos pangkal itu. Ya. Makanya saya kemari, malam ini juga saya kemari ingin menemui Mas Re lagi. Jadi gini Pak Lurah, ini saya bukan berarti lancang, bukan saya sok paling tahu. Tapi kalau bisa, Bapak sebagai Pak Lurah sini, Bapak yang pemimpin dari desa ini kan, atau dusun ini. Jadi kalau bisa, Bapak itu jangan terlalu terpercaya kali dengan omongan-omongan warga Bapak, apalagi itu termasuk Bos Pangkar. Dan saya udah tahu sendiri Bos Pangkar itu sifatnya kayak apa, dan orangnya seperti apa, dan tingkahnya itu seperti apa. Jadi saya itu udah sangat paham sekali dengan dia. Ya, Jadi Bapak jangan terlalu termakan dengan omongan Bos Pangkar, Pak. saya tahu. Saya tahu. Jadi kedatangan saya kemari, ya mohon masnya bersabar. Iya, Saya kan berbicara. saya sebagai adiknya juga wajar dong kalau misalkan saya itu ya agak shock lah dengar kabar yang katanya abang saya itu mengerti ilmu hitam. Benar. Adik mana yang nggak shock? Saya kan menerima laporan dan isu tersebut. Makanya saya akan menyelesaikan masalah ini Ya. agar tidak ada permasalahan lagi. Jadi makanya dengan adiknya lah Mas Re, Ya. saya berbicara sekarang ini. Jadi permasalahan kemarin juga sudah kami bicarakan kepada Mas Re. Ya. Ya sempat tegang juga sih kemarin karena ada bos pangkat di sini kan. Nah, makanya ini saya memberanikan diri datang kemari lagi karena saya selaku Pak Lurah di sini Ya. itu tanggung jawab saya apa yang terjadi di kampung ini. Gitu. Jadi ya saya menyelesaikan itu dengan hati yang dingin dan dengan secara kekeluargaan. Ya. Tapi ya gini loh Pak, bukan berarti saya itu
nggak gampang percaya. Tapi dengan adanya isu tersebut, Bapak kalau bisa itu lebih mendalami lagi tentang permasalahan itu, benar apa enggaknya, itu harus ditelusuri terlebih dahulu baru datang kemari. Kalau memang bukti-buktinya udah jelas semua, barulah Bapak bisa kemari dan ngobrol. Bahkan dengan abang saya dan saya sekaligus. Ya makanya itu saya kemari lagi ingin menemui Mas Rik, ingin membicarakan masalah itu lagi. Karena kan kemarin sempat ada Bos Pangkar kan, Ya, permasalahan ini nggak akan pernah selesai gitu karena saling argumen Ya, gitu. Jadi saya ingin menengahinya pun juga agak bingung gitu, yang sini panas, di sini. Jadi maksud saya kemari lagi ingin bicara empat mata kepada Mas Rik. ya, Namun berhubung beliau tidak ada di tempat, ya, ya apa boleh buat lah. ya udah ya. Jadi Kan ya saya juga pengganti Mas Rey kan. mm-mm. Masalahnya Bapak ngobrol dengan saya. Baik, jadi saya juga sebenarnya kaget sih dengar laporan itu kemarin tentang Mas Rik, karena saya tahu sosok beliau itu seperti apa kebaikannya Ya, di masyarakat ini. Saya sangat tahu. ya. Saya kan lama di kampung ini. Hmm. Jadi kan alangkah baiknya juga kalau saya terjun mencari tahu kebenarannya Ya. seperti apa. Benar kan Mas? Benar, Nah, benar. jadi sekali. itulah yang namanya kita ingin tahu dan ingin menyelesaikan masalah tadi. Ya. Maka dari itu saya ingin menemui empat mata agar lebih jelas lagi titik permasalahan itu. Tapi gini loh Pak, Bapak kan udah tahu dengan kebaikan abang saya di sini dan sering membantu, apalagi ya bukannya apa ya, abang saya juga sering mengadakan santunan yatim piatu dan Bapak juga pasti udah paham kan. Tapi kenapa Bapak kok terlalu percaya dengan isu tersebut dan jelas-jelas Bapak itu udah tahu bahwasannya abang saya itu udah jelas-jelas nggak mungkin ngelakuin, tapi Bapak lebih percaya dengan Bos Pangkar. Sebagian bukti sih saya sudah tahu Hmm. dari Bos Pangkar tersebut. Makanya kemarin saya kemari menemui. Namun karena keadaan panas, Ya, jadi saya kemari lagi lah untuk menyelesaikan ini secara baik-baik. ya, Agar saya lebih tahu yang baik dan buruknya mana, dan benar salahnya saya pasti tahu. Maka dari itu malam ini saya kemari lagi. Dan seperti ini yang saya pikirkan tentang permasalahan ini antara Mas Rik dan Bos Pangkar ini. Satu posisi saya tahu tentang kebaikan Mas Rik, ya, dan satu posisi saya menerima laporan tersebut, kan nggak mungkin saya tinggal diam sih. ya, Pasti harus saya selesaikan masalah ini. ya. Saya kan juga menjaga ketentraman dan kedamaian isi kampung saya ini. Ya. Ya, namanya kita bermasyarakatan ya, tahulah seperti apa kan Mas gitu. Jadi ya saya mohon Mas ya tenanglah. Ya. Kita kan ingin menyelesaikan Tapi secara mau baik. gimana pun kok memang permasalahan yang nggak jelas gini, apalagi sampai fitnah-fitnah yang nggak jelas kayak gitu, apalagi sampai katanya ada isu abang saya pengaruh ilmuitan, ya saya terus terang saya nggak terima dan saya itu nggak mau kalau saya itu harus menyelesaikan dengan cara dingin atau dengan secara santai. Saya itu nggak mau karena saya tahu Pak, saya tuh tahu kalau bahwasannya isu itu tidak benar. Saya di sini sebagai adiknya, saya nggak terima dengan laporan tersebut. Kecuali ada bukti-bukti yang jelas dan memang itu pasti apa yang Bapak katakan dengan isu tersebut. Saya bakalan mencari bukti yang akurat agar permasalahan ini bisa terselesaikan. Dan saya juga nggak tinggal diam. Saya tetap pantau masalah ini dan saya tetap cari bukti yang pas Ya. agar nama Mas Rik tetap terjaga dan tidak ada permasalahan lagi dari Bos Pangkar. Ya. Karena kemarin Bos Pangkar banyak bercerita tentang saya dan mendorong untuk saya menyuruh Mas Rik meninggalkan kampung ini. Sempat kemarin sih saya juga udah bicara sama Mas Rik. Coba bentar Pak. Bapak saya lihat kayak membela Bos Pangkar terus. Tidak. Bapak ceritanya gini Pak. Mohon Sama. maaf Pak. Bapak ceritanya jadi Pak dari selaku Pak Lurah. Bapak menenangkan suatu permasalahan. Kenapa kok harus Bos Pangkar? Kenapa nggak abang saya juga dibela? Namanya menengah, Pak Lurah itu harus di tengah. Jadi saling ketika Bos Pangkar itu entah ada kayak mana ibaratnya kayak menyebarkan isu yang tidak benar,
Dan abang saya juga membenarkan dirinya bahwasanya dirinya tidak benar. Apa maksudnya? Bahwasanya membuktikan kalau dirinya itu benar dan di situ nggak berlaku gitu. Saya, Kenapa Bapak nggak saya membela tidak Bang? membela bos pangkat. Nah, Saya kan hanya ingin menengahi. ya. Jadi kemarin maksud saya menyuruh Mas Rin untuk meninggalkan kampung ini, saya kan tetap menemukan bukti-bukti agar permasalahan ini cepat selesai. Oh, Saya gini. saya bicara sebenarnya sih untuk Mas Rin meninggalkan kampung ini memang benar. Saya suruh meninggalkan Mas Rin meninggalkan kampung ini benar. Dan di samping itu juga saya memikirkan sesuatu Sesuatu apa Pak? untuk permasalahan ini gitu. Yang paling terpenting kan bukti yang Ya, harus saya bukti. dapat. Sebelum Bapak datang kemari, saya juga udah mencari bukti Pak. Saya udah keliling-keliling, ya dibilang ya keliling dusun, mencari bukti dengan adanya isu ini benar apa enggaknya. Sebelum Bapak mencari bukti, saya juga lebih dulu mencari bukti. Jadi Bapak jangan cerita bukti dengan saya juga butuh bukti itu. Nah, makanya itu saya kemari ingin menyelesaikan ini secara lebih baik. Ya, tapi saya nggak terima Pak. Karena saya tuh tahu, saya sebagai adiknya Mas Rey, nggak mungkin abang saya yang ibaratnya tuh udah punya santri, udah sering kayak mendirikan satuan yatim piatu. Nggak mungkin abang saya melakukan hal sekeji itu, bahkan sangat nggak percaya saya Pak. Karena saya kemarin menyuruh Mas Ray pergi dari kampung ini agar permasalahan ini tidak tersebar luas ke masyarakat yang lain. Makanya saya menjaga nama baik kampung ini. Gitu. Jadi saya sebagai lurah di sini mencari jalan yang terbaik. Saya tidak membela sana sini, tidak. Iya. Saya hanya menengahin. Bukannya saya sujon, tapi saya dengar-dengar tadi Bapak tuh terus menyebut nama Bos Pangkar. Jadi seakan-akan Bapak itu ingin menyingkirkan abang saya. Tidak, saya tidak ada niatan untuk menyingkirkan Enggak, Mas bukan Ray. saya Tidak. berpikiran buruk, tapi dengan kata-kata Bapak itu udah jelas ingin menyingkirkan abang saya. Bapak tuh jangan banyak bicara. Bapak Tidak. itu Saya tidak menyingkirkan Mas Ray dan saya juga tidak membela Bos Pangkar. Tidak. Kenapa harus membawa Mas apa? Bos Pangkar. Kenapa nggak harus membawa abang saya? Jadi entah Bapak bilang, ya saya tahu pasti abang kamu tuh nggak mungkin lakukan itu. Pasti saya juga lebih percaya dengan abang kamu. Kenapa Bapak nggak membawa seperti itu? Makanya malam ini saya datang kemari Hah? ingin menemui Mas Ray, ingin berbicara empat mata sama beliau. Udah gini aja Pak, gini aja Pak. Bapak tadi bilang bahwasanya Bapak itu ingin menjaga nama nama dusun ini kan. Dan Benar. saya juga di sini juga ingin menjaga nama baik keluarga saya dan nama baik abang saya. Saya nggak mau nama abang saya itu tercemar. Dan udah pasti ketika nama abang saya itu udah tercemar, pondok ini juga bakal tercemar namanya. Dan saya takutnya ketika ada isu yang nggak jelas ini, banyak santri yang ingin mendaftar di sini itu jadi takutan gara-gara isu yang tidak benar. Dan gini Pak, saya maunya sekarang juga, saya mau sekarang ini juga, malam ini juga kita lakukan sumpah pocong. Tidak dibenarkan. Kamu kan sebagai santri dan kamu kan tahu Islam tidak dibenarkan untuk sumpah pocong selain sumpah kepada Allah. Iya tahu Pak, saya tahu sumpah pocong itu dilarang sama agama, tapi nggak mau harus kita lakukan. Bila Sabar. perlu warga-warga di sini tuh kumpulkan semua kemari, saksikan Sabar, Mas. proses sumpah pocong tersebut. Sabar. Saya nggak mau Pak. Kita kan mencari jalan yang terbaik, sabar. Kamu boleh membela keluarga kamu, nama baik keluarga kamu boleh. Saya di sini juga selaku ingin membenarkan agar permasalahan ini selesai gitu. Sabar, tidak perlu menggunakan. Tapi gini Pak, nggak bisa sabar-sabar Pak. Saya juga harus menyelesaikan masalah ini Masih Pak. banyak Karena cara benar. lain, masih banyak cara. Nggak ada lagi cara lain Pak. Ini demi Bapak percaya bahwasannya kamu itu tidak bersalah. Pokoknya malam juga Bapak siapkan kan kapan di situ. Kumpulkan warga-warga sekitar sini, umumkan siaran juga bahwasannya di sini bakal mengadakan sumpah pocong. Malam ini juga saya nggak mau tahu. Kalau memang kamu ingin mengadakan sumpah pocong, saya tidak akan mau melaksanakan sumpah pocong itu karena saya juga nggak mau menyalahgunakan aturan dari agama Pak, Islam. jadi harus gimana lagi Pak? Cara kita harus jadi gini loh Pak. Saya tuh harus gimana ngasih tahu Bapak itu kalau misalkan Mas itu nggak salah bang saya Pak. Ini demi kebaikan nama keluarga saya Pak. Bapak nggak boleh asal gini loh, nggak boleh asal apa namanya? Nggak mesetujuin apa yang saya inginkan Pak. Ini demi kehormatan keluarga saya, nama keluarga saya. Saya nggak mau nama keluarga saya itu dan nama abang saya itu tercoret Saya atau tahu, dikenal buruk. saya tahu. Niat sampean baik untuk membela keluarga sampean. Saya tahu, saya juga ingin menengahi permasalahan ini agar cepat selesai. Bapak dengan kata menengahin, tapi menurut saya nggak Pak. Bapak
lebih, menurut saya sih Bapak lebih fokus untuk membela ke satu pihak, bukan kedua pihak. Kalau memang Bapak itu apa namanya, tadi Bapak bilang kan, Bapak bilang Bapak itu bakal menengahin suatu permasalahan karena nggak mau kan kampung ini tuh punya masalah yang terus-terus berlanjut. Benar. Iya benar. Saya ingin menginginkan itu. Bahkan kemarin juga saya sempat berbicara pada Mas Rey. Tapi ingat Pak ya, Bapak itu di sini, saya lihat dan saya dengar perkataan Bapak itu nggak sesuai dengan omongan Bapak yang katanya memenangi permasalahan. Yang ada Bapak itu cuman fokus ke satu pihak atau fokus ke satu yang yang kata Bapak itu benar. Padahal jelas-jelas itu yang menyebarkan itu salah. Karena kenapa saya bilang salah? Ya karena dia tuh belum jelas buktinya dong, ya kan? Ya wajar saya bilang kayak gini. Udah Pak, pokoknya malam ini juga saya mau pocong demi kebenaran nama baik keluarga saya Pak. Saya bertegaskan tidak akan melaksanakan sumpah pocong tersebut. Jadi untuk malam ini saya permisi dulu lah. Jangan Bapak asal-asal mau permisi Pak, nggak bisa Pak. Oke, malam ini juga saya mau sumpah pocong dan kumpulkan warga-warga situ. Saya tidak akan pernah mau melaksanakan sumpah pocong. Malam ini juga karena saya tahu itu dilarang oleh agama. Pak, bentar, Dan Pak. kamu juga santri, Ya, pasti kamu tahu itu dilarang. Dilarang sumpah pocong selain kita sumpah kepada Allah. ya saya tahu. Tapi cara gimana lagi coba demi meyakinkan Bapak? Masih banyak cara lain, Mas. Cara apa? Saya buktinya melakukan cara berbagai cara, tapi Bapak apa? Tetap fokus ke satu pihak. Dan ini juga salah gimana? Cara terakhir buat bikin Bapak percaya dengan abang saya. Saya tidak akan pernah mau. Udah Bapak jangan ngomong gitu. Lakukan sekarang. Saya pengen sekarang ini juga kumpulkan warga-warga sini semua. Saya pengen lakukan semua pocong. Bapak jangan banyak bicara. Sabar, Mas. Saya sini sebagai warga Bapak. Ya, Dan Bapak harus saya setuju tahu. dengan saya. Saya tahu, sabar. Jadi untuk malam ini saya permisi dulu. Bapak jangan selfie gitu Pak. Karena saya ingin bersangkutan dengan yang bersangkutan agar lebih jelas lagi. Ya saya di sini sebagai adiknya untuk menangani permasalahan ini. Saya juga, tahu, saya penggantian Saya tahu. posisi abang saya dan saya tuh tahu. saya tahu. Tapi kondisi malam ini sedikit panas. Jadi lebih bagus saya menuju ke master yang bersangkutan agar permasalahan ini lebih jelas dan lebih akurat. Gini Pak, saya sebenarnya sih ya pengen permasalahan ini tuh pengen selesai dengan secara dingin. Tapi karena Bapak terus-terus bikin saya kuping saya panas, saya selalu menyebut nama si Bos Pangkar itu, makanya saya tuh nggak mau atau nggak setuju dengan keputusan Bapak. Saya permisi dulu lah. Mungkin saya besok kemari lagi Jadi silakan pergi. ingin ketemu sama Mas. Jelas ini permasalahan tidak benar dan data-datanya itu pun bukti-bukti nggak jelas. Saya di sini hanya menengahin, bukan membela Bos Pangkar. Bapak bukan menengahin. Atau sini. Bapak lebih fokus ke satu pihak. Tidak, Abang saya tidak abang saya tidak Bapak pedulikan kan? Tidak. Lebih fokus ke satu pihak. Tidak. Bos Pangkar yang kata saya tidak membela dia karena Apa saya tidak jangan-jangan? menengahin di kampung ini. Saya jadi curiga sama Bapak ini. Karena Bos Pangkar sini juga terkenal dengan kayanya. Takutnya Bapak tuh ya mohon maaf pengen Tidak, sendiri. tidak. Saya tidak tergiur oleh sokongan atau uang untuk membela dia. Tidak. Saya tidak tergiur sama sekali. Saya juga tahu itu dilarang oleh agama kita. Saya Dari tahu. wajah Bapak udah kelihatan Pak. Tidak. Bapak ketika saya ngomong gitu, Bapak seperti menutupi satu kata-kata yang pengen Bapak ucapkan tapi takut membongkar semuanya ini. Saya tunggu kapan Mas Rey di rumah. Saya akan kembali lagi. Saya akan langsung kepada beliau saja. Astagfirullah. Jika permasalahan ini tidak Bapak pergi sana. saya Bapak permisi. fokus ke pihak. Selamat malam. Sahabat. Astagfirullahaladzim. Jadi gimana sahabat? Aduh, ini saya heran saya sahabat dengan adanya pemimpin dusun seperti itu sahabat. Yang katanya pengen menengahin suatu permasalahan yang ada malah mendukung satu pihak. Gitu namanya seorang pemimpin. Coba kalian nilai sendiri sahabat. Saya juga Jadi coba gini sahabat, coba saya juga pusing nih sahabat. Coba bagusnya gimana sahabat lah, karena kan gini sahabat, saya dengar kata-katanya Pak Lurah. Dia tuh katanya sih kepengen membela bang saya, tapi saya dengar ataupun gini loh, bukan membela bang saya, yang diartikan dengan ingin menengahin suatu permasalahan. Tapi saya lihat kok lama-lama kok bos Pangkar terus. Sekalinya nyebut abang saya, malah pengen ngusir dari kampung ini. Pusing saya sahabat.
udahlah kita lihat kelanjutannya gimana. Jadi untuk sahabat terus ikutin channel ini sahabat, karena kan kalian tahu sendiri kan kalau pasti juga saya yakin sahabat juga nggak percaya bahwasannya kalau isu ini tidak benar, karena sahabat juga udah paham, karena apalagi sahabat itu udah lama ngikutin perjalanan abang saya, pasti udah paham sekali kan kalau misalkan abang saya itu ya mustahil gitu ngelakuin hal-hal yang kayak ya dibilang keji, apalagi sampai menganut ilmu hitam, nggak mungkin lah. Apalagi itu udah jelas-jelas saya tuh mendengar bahwasannya yang menyebarkan isu hoax itu adalah Bos Pangkar. Dan Bos Pangkar itu orang yang ibaratnya benci dengan abang saya, sahabat. Makanya saya saat tadi itu ya wanti-wanti itu, mewanti-wanti kalau misalnya isu itu tidak benar. Jadi tuh sahabat ikutin terus channel ini supaya kalian tuh tahu perjalanannya gimana. Karena kan semakin lama ini kayaknya semakin ambulador gitu. Ada sahabat, ini saya juga lagi pusing, saya juga harus memikirkan mencari bukti-bukti yang lebih jelas lagi. Oke sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Rey terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu. وجب الشكر علينا